Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Maulana Syaad dan saya akan mempresentasikan mengenai karbohidrat sebagai bagian dari tugas kimia organik 2 saya. Jadi, karbohidrat yang umumnya dikenal sebagai gula adalah kelas utama senyawa organik dalam sistem kehidupan. Karbohidrat juga berfungsi sebagai sumber energi utama dan komponen struktural pada tanaman. Contohnya pada kita lihat pada makanan seperti nasi, itu sebagai karbohidrat. Nah, adapun klasifikasi karbohidrat, dia itu terbagi menjadi beberapa kelas berdasarkan dari kata namanya, yaitu sakarida, yang berarti gula dalam bahasa Latin dari kata sakarum, di mana yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat sederhana yang tidak dapat dipecah menjadi karbohidrat yang lebih kecil pada saat hidrolisis. Contohnya glukosa. Kemudian ada disakarida, yaitu menghasilkan dua monosakarida pada hidrolisis yang bisa sama atau berbeda. Contohnya sukrosa, yang dimana jika diurai, dia akan menjadi glukosa dan fruktosa. Ini contoh gambarnya pada sukrosa, di mana jika dia dipecah dengan proses hidrolisis, maka dia akan membentuk glukosa dan fruktosa. Kemudian klasifikasi karbohidrat yang berikutnya yaitu oligosakarida, yang dimana dia menghasilkan 3 sampai 10 unit monosakarida pada saat hidrolisis, dan juga polisakarida yang lebih dari 10 unit monosakarida saat dihidrolisis, dan contoh yang dihasilkan yaitu selulosa. Nah, adapun klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandung dan apakah itu polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Nah, contoh dapat dilihat pada gambar yang dimana jika terdiri dari 4 sampai 8 karbon, dia akan membentuk sesuai dengan huruf nama penyebutan jumlah karbonnya. Seperti 4 untuk tetrosa, 5 untuk pentosa, 6 heksosa, 7 heptosa, 8 oktosa. Selanjutnya kita ke proyeksi Fischer dan notasi DL. Jadi dalam stereokimia itu penting untuk memahami struktur karbohidrat, sehingga adanya proyeksi Fischer itu dapat mempresentasikan stereokimia dalam molekul yang kiral. Nah, dalam proyeksi Fischer itu sendiri, rantai karbon berbentuk vertikal itu karbon aldehidnya di bagian atas. Nah, adapun enantiomer trisalaldehida, konfigurasi yang digunakan yaitu D dan L, di mana pada D dia menunjukkan bahwa dia positif gliseraldehida dan L konfigurasi yang analog dengan minus gliseraldehida. Misalnya dia di gugus. Kita akan selanjutnya dulu untuk melihat contohnya. Nah, contohnya adalah aldotetrosa, yaitu stereoisomer dari 2,3,4 trihidroksibutanol. Nah, contoh ini kita dapat gunakan proyeksi Fischer untuk dapat menentukan D dan L-nya. Jadi contoh, ada D eritrosa, konfigurasi pada pusat stereogenik bernomor tertinggi analog dengan D plus gliseraldehida. Sedangkan L itu adalah bayangan cerminnya sendiri untuk D eritrosa. Nah, sementara ada lagi contoh seperti treosa. Treosa dan D dan L-nya merupakan diastereomer masing-masing. Nah, ini contohnya. Untuk eritrosa, dia gugus OH, gugus yang apa ya, kiral itu di rantai karbon nomor 3 untuk D eritrosa. Nah, sehingga karena dia di sebelah kanan, kita lihat pada gugus hidroksinya, OH-nya. Kalau di sebelah kanan berarti dia membentuk D eritrosa. Sementara untuk L eritrosa dia sebelah kiri, maka dia membentuk L eritrosa. Begitu juga dengan di treosa. Kita lihat di atom nomor tiganya, karena dia mengikat atom yang kiral, maka kita eh, dia sebagai pusat stereogenik. Ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi kita lihat pada posisi letak hidroksinya untuk menentukan apakah dia D atau L. Selanjutnya yaitu aldopentosa dan aldoheksosa. Jadi aldopentosa itu terbagi memiliki tiga pusat. Tadi kan tetrosa hanya ada satu. Nah, kalau pentosa dan pentosa hanya ada tiga, ya, sehingga dia membentuk 8 stereoisomer. Sedangkan untuk aldoheksosa ada 4, sehingga dia membentuk 16 stereoisomer. Contoh aldopentosa ada ribosa, rapinosa, silosa, dan leksosa. Sementara untuk aldoheksosa ada galaktosa dan manosa. Nah, ini contoh contoh kelas klasifikasinya berdasarkan nama dari Griseldrida yang hanya ada satu unit, eh, satu pusat, kemudian ada eritrosa. Dari eritrosa dan treosa dia ada hmm, satu, kemudian terbagi menjadi dibagi menjadi ada lixosa, silosa, rabinosa, dan ribosa, dan seterusnya. Nah, ada contoh mnemonik untuk mengingat eh, konfigurasi karbohidrat. Ini dalam bahasa Inggris, all ultras gladly make gum in gallon tanks. Jadi ini hafalan alosa, altrosa, glukosa, manosa, ilusa, ilusa. Ini untuk menghafal ya, mnemonik. Kita lanjut ke bentuk siklik karbohidrat. Yang pertama bentuk furanosa. Nah, aldosa itu mengandung gugus karbonil dan hidroksil yang dapat bereaksi membentuk hemiasetal siklik. Nah, hemiasetal siklik itu beranggotakan 5 karbon yang disebut sebagai furanosa. Sedangkan yang bentuk 6 itu disebut piranosa. Nah, karbon anomeriknya itu berasal dari gugus karbonil. Nah, contoh, ini ada 4 hidroksibutanal. Nah, ini gugus karbonilnya, eh, dia dia yang akan mengikat, yang akan mengikat atom hidroksi yang ada pada senyawa, sehingga dia akan membentuk gugus beranggotakan 5 menjadi hemiacetal cyclic yang disebut sebagai furanosa, di mana gugus O-nya itu akan menjadi penghubung. Ya, dari gambar dapat dilihat. Sedangkan untuk gugus karbonil yang tadi, gugus karbon yang ada pada karbonil, tadi akan membentuk berikatan dengan OH gitu. Sama juga dengan yang piranosa, yang 5 hidroksipentanol, ya seperti itu. Jadi gugus hidroksi O akan mengikat gugus karbonil C. Nah, untuk furanosa, dia dinamakan dengan rumus Hayward. Howard. Dan dia bentuk dua stereoisomer yang diberi dengan nama alfa dan nama beta. Nah, untuk alfa itu gugus hidroksilnya pada karbon anomerik berada pada sisi yang sama dengan gugus hidroksil pada pusat stereogenik bernomor tinggi dalam proyeksi Fischer. Sedangkan untuk beta dia berlawanan. Nah, ini ada contoh untuk deribosa. Ya, dia akan membentuk eh, cincin furanosa, dengan dia dengan gugus hidroksinya, gugus rantai karbon keempat yang mengikat gugus hidroksi itu akan membentuk formasi cincin furanosa. Nah, dia akan eclipse terlebih dahulu, dia akan membentuk dulu rancang rangkai. Kemudian setelah terjadi rangkaian cincin, maka gugus OH-nya ini akan berputar. Dia akan memutar pada gugus nomor 3 C3 sampai C4. Nah, dia akan terputar, maka terbentuklah konformasi yang dimana akan lebih menyesuaikan dengan pembentukan cincin furanosa. Jadi yang tadinya di terakhir itu kan atom CH2OH, maka dia akan bertukar dengan OH-nya, jangan yang gugus hidroksi yang kedua. Jadi dia akan
Ntar apa namanya bertukar bertukar posisi istilahnya sehingga dia akan lebih mudah mengikat gugus karbonil. Sehingga ada dua produk yang dapat dihasilkan yaitu beta ribofuranosa dan ada juga alfa ribofuranosa. Nah, ini dilihat kalau beta maka yang sebelah kanan itu OH-nya dia di atas, sedangkan yang alfa dia di bawah. Nah, kemudian untuk bentuk piranosa, dia akan membentuk juga hemiacetal siklik yang beranggotakan 6, ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ya, kurang lebih sama seperti yang furanosa tadi. Tapi dia tidak membentuk konformasi karena dia langsung terhubung dengan gugus hidroksi yang terakhir, yang C5-nya. Sehingga tidak ada pertukaran apa area begitu. Nah, untuk cincin piranosa biasanya itu mengadopsi konformasi kursi. Nah, ini ada contoh kalau yang glukosa. Nah, dia kan yang tadi kan juga C5. Maka ini juga C5-nya. Tapi dia mengalami orientasi, bukan, konformasi yang dimana akan membentuk cincin piramida yang stabil. Nah, maka dia akan bertukar dengan eh, CH2OH dengan OH-nya sehingga dia dapat lebih dapat dekat mengikat dengan gugus karbonil. Jadi hanya mereka berdua yang bertukar, sebentar yang lain tidak. Jadi untuk yang kalau kita lihat di dalam gambar, kalau sebelah kiri berarti dia menghadap ke atas, sedangkan kalau untuk kanan dia menghadap ke bawah. Ya. Itu tadi untuk bentuk-bentuk karbohidrat. Sedangkan sekarang kita ke kimia karbohidratnya. Nah, untuk struktur cincin, jadi karbohidrat dapat berubah dari rantai terbuka menjadi struktur cincin karena melalui pembentukan ikatan hemiasetal. Dan ini sering menghasilkan untuk cincin yang beranggotakan 6 unsur. Nah, jadi untuk yang cincin beranggotakan 6 atau disebut piranosa, itu lebih stabil daripada cincin yang beranggotakan 5 atau furanosa karena regangan cincin yang lebih sedikit. Sehingga untuk melihat distribusi karbohidrat di antara bentuk hemiasetalnya dapat dilihat dengan analisis spektroskopi NMR. Sebagai contoh, deribosa dalam larutan air terdapat dalam berbagai bentuk furanosa dan piranosa, dengan bentuk rantai terbuka hadir dalam jumlah yang dapat diabaikan tetapi berfungsi sebagai perantara untuk interkonversi. Jadi misalnya untuk melihat bagaimana distribusi karbohidrat pada bentuk hemiacetalnya itu, nah akan lihat dalam bentuk NMR. Selanjutnya ada sifat mutar rotasi. Jadi, mutar rotasi ini adalah perubahan rotasi optik yang diamati ketika anomer alfa dan beta saling bersinggungan dalam larutan untuk membentuk campuran kesetimbangan. Contohnya, D-glukosa menghasilkan alfa D-glukopiranosa ketika dikristalisasi dari etanol dan beta D-glukopiranosa ketika dikristalisasi dari campuran air etanol. Gitu. Nah, ada efek anomerik dan solvabilitasnya, yaitu untuk kelimpahan bentuk alfa dan beta piranosa dapat dipengaruhi oleh pertama yang gugus. Eh, pertama untuk pelarutannya. Gugus OH-nya ekuatorial lebih sedikit dan lebih mudah larut sehingga menstabilkan alfa piranosa. Sementara untuk efek anomerik dia interaksi elektronik saja yang dapat menstabilkan OH aksial dari bentuk alfa piranosa. Selanjutnya kita kita ke ketosa. Jadi ketosa adalah karbohidrat dengan fungsi keton dalam bentuk rantai terbuka. Meskipun lebih jarang ditemukan dibandingkan aldosa, ketosa memainkan peran penting dalam biosintesis dan metabolisme karbohidrat. Contohnya termasuk D-ribosa, L-silulosa, dan D-fruktosa.
Nah, pada ketosa yang terjadi secara alami, gugus karbonil biasanya terletak di C2. Mirip dengan aldosa, ketosa utamanya ada sebagai hemiacetal siklik. Jadi dia akan sama-sama membentuk hemiacetal siklik seperti dengan aldosa. Kemudian ada gula deoksi. Nah, gula deoksi memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang digantikan oleh atom hidrogen. Misalnya 2-deoksiribosa yang tidak memiliki gugus hidroksil pada C2 dalam D-ribosa adalah blok pembangun DNA. Contoh lainnya adalah L-rhamnosa yang ditemukan pada tanaman. Dia bukan hidroksi, tapi dia ada gugus metil pada ujung karbon. Nah, ini ada contoh perbedaan. Contoh gula dioksi yaitu Cordyceposa. Bedanya dengan gula aldosa yang sebelumnya. Selanjutnya ada gula amino, yaitu yang terbentuk ketika gugus hidroksil dalam karbohidrat digantikan oleh gugus amino. Contohnya ada N-asetil-deglukosamin dan L-daunosamin. Mana N-asetil ini dapat ditemukan di kitin, yaitu komponen utama dari eksoskeleton arthropoda dan serangga. Kemudian ada karbohidrat rantai cabang. Karbohidrat rantai cabang memiliki substituen karbon yang melekat pada rantai utama. Contohnya termasuk deapiosa dan yang diisolasi dari peterseli dan L-vankosamin, komponen antibiotik vancomycin. Jadi rantai karbohidrat ini memiliki rantai cabangnya pada rantai utama, sehingga bukan gugus lagi, tapi dia menjadi rantai utama, rantai substituen karbon yang mengikat gugus rantainya. Eh, di gugus di rantai utamanya ada karbon juga. Jadi tidak hanya di ujung dan di tidak hanya di ujungnya. Kemudian ada glikosida, yaitu turunan karbohidrat di mana gugus hidroksil anomerik digantikan oleh substituen lainnya, seperti yang diklasifikasikan menjadi O-glikosida, N-glikosida, atau S-glikosida berdasarkan atomnya. Nah, glikosida secara konfigurasi stabil dalam kondisi netral atau basa dan tidak menunjukkan mutar rotasi. Katalisis asam dapat membalikan pembentukan asetal, menghidrolisis glikosida menjadi alkohol dan gula bebas. Ini ada contoh, ada linamarin, di mana yang anomeriknya, gugus hidroksinya digantikan oleh gugus O, oksigen, adenosin digantikan dengan gugus N, dan sinigrin digantikan dengan gugus S. Nah, ini ada contoh-contohnya penyebaran kelimpahannya ada di mana saja. Linamarin ada di maniok atau semacam yam. Adenosin ada di Canajus peniculosida. Ini green yang ada di rasa mustard atau horseradish, semacam saus yang warna kuning itu kalau kita lihat di film-film. Kemudian ada disakarida. Jadi disakarida adalah karbohidrat yang menghasilkan dua molekul sakarida pada saat hidrolisis. Nah, disakarida juga adalah glikosida di mana gugus alkoksi yang melekat pada karbon anomerik berasal dari molekul gula kedua. Contoh-contohnya ada maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, ini contoh disakarida, yaitu maltosa dan selobiosa ya adalah dia stereomer. Jadi ada maltosa dia membentuk ikatan glikosida alfa 1,4, sedangkan selobiosa akan membentuk ikatan beta 1,4. Nah, ini ada contoh contoh laktosa. Ya, ini laktosa, dia akan membentuk ikatan dengan antara glukosa dan fruktosa dengan membentuk ikatan glikosidik, di mana ikatan alfa pada bagian glukosa dan ikatan beta pada bagian fruktosa. Selanjutnya ada polisakarida, yaitu terdiri dari banyak unit monosakarida yang digabungkan oleh hubungan glikosidik. Contohnya ada selulosa, pati, amilosa, amilopektin, dan glikogen. Nah, ini contoh amilosa. Ya, ini terlalu sangat banyak ya. Jadi hanya ada satu.
satu dua ikatan saja. Nah, yang ini ada ikatan liposidik yang berwarna merah. Nah, ini sepanjang ini dia mempunyai struktur satu saja molekul dan dia sepanjang ini. Selanjutnya ada glikoprotein permukaan sel. Nah, glikoprotein ini memainkan peran informasi dalam interaksi biologis sebagai interaksi sel-sel dalam pengenalan sel inang oleh virus dan bakteri. Strukturnya itu pada sel darah yang juga menentukan golongan darah kita. Seperti misalnya di tipe A, maka dia memiliki struktur seperti ini. Tipe B dan tipe C, dia memiliki struktur yang berbeda-beda. Kalau kalau strukturnya A, maka dia tipe A, maka dia gabungan antara N-asetilgalaktosamin, galaktosamin dengan asetilneuraminik asam mengikat lagi dengan protein dan polimer-polimer asetilgalaktosamin lainnya. Sedangkan untuk yang tipe B dia hanya eh, tunggal dan tipe R dia hanya A. Ya. Nah, ini juga yang digunakan sebagai interaksi antigen antibody yang merupakan dasar dari sistem kekebalan tubuh. Nah, ini contoh karbohidratnya. Nah, untuk penentuan strukturnya itu sendiri juga sudah banyak untuk metode yang digunakan, seperti ada spektrometri massa, inframerah, dan resonansi magnetik nuklir. Dan kalau misalnya eh, dia bentuk kristal, maka dapat digunakan difraksi sinar X untuk memberikan foto tiga dimensi molekulnya. Ada juga dengan pendekatan menggunakan karya Fisher yang tadi, sebelum adanya instrumen tersebut. Nah, sehingga untuk beberapa ke depan nanti akan ada banyak ya eh, cara-cara baru yang akan digunakan untuk menentukan struktur karbohidrat itu sendiri. Selanjutnya untuk reaksi karbohidrat yaitu reduksi karbohidrat. Eh, jadi gugus karbonil pada karbohidrat itu dapat direduksi menjadi fungsi alkohol. Prosedur yang umumnya itu menggunakan hidrogenasi katalitik dan reduksi natrium borohidrida. Nah, kenapa lithium aluminium hidrida atau Ali4 itu tidak dicocok karena dia tidak kompatibel dengan pelarut yang digunakan untuk melarutkan karbohidrat. Nah, hasil dari reduksi karbohidrat itu disebut dengan alditol. Nah, alditol ini sudah tidak memiliki glucose karbonil, maka mereka tidak dapat lagi membentuk hasil hemiacetal siklik dan hanya ada dalam bentuk non-siklik. Contohnya, reduksi D-galaktosa menjadi D-galaktitol. Nah, adalah pada gambar, ketika dia direduksi, maka dia aldehid yang ada pada galaktosa akan berubah menjadi alkohol, sehingga dia tidak dapat lagi menjadi hemiacetal cyclic karena tidak memiliki gugus karbonilnya. Dan ini produknya 90% D-galaktitol. Dan nama lainnya yaitu glukitol yang diperoleh dengan nama lain, contoh lainnya yaitu glukitol, di mana glukosa nama lain untuk glukitol yang diperoleh dengan mereduksi di glukosa adalah sorbitol. Jadi kalau glukosa juga direduksi, maka dia akan membentuk sorbitol. Ya, sorbitol ini yang digunakan sebagai pemanis, terutama dalam diet yang khusus harus rendah gula. Reduksi di fruktosa juga menghasilkan gula berupa manitol. Ya, sama-sama juga dia akan menghilangkan gugus karbonil yang ada pada aldehid menjadi alkohol. Kemudian ada oksidasi karbohidrat. Nah, untuk aldehid ini dia peka terhadap oksidasi. Itu karakteristiknya. Nah, contohnya untuk larutan tembaga sulfat sebagai kompleks sitrat pada reaksi Benedict ya, dia dapat mengoksidasi aldehid alifatik menjadi asam karboksilat yang sesuai. Nah, ditandai dengan pembentukan endapan merah bata tembaga oksidada oleh reduksi tembaga itu menjadi tes positifnya. Nah, ketika memberikan tes positif, maka dia disebut gula pereduksi.
Nah, contoh gula reduksi adalah aldosa, yaitu karena memiliki fungsi aldehid dalam bentuk rantai terbuka. Nah, ketosa juga merupakan gula reduksi. Nah, ini ada contoh ketika ketosa di atau enediol atau aldosa dia direaksikan dengan benedik, maka dia akan eh, positif membentuk tembaga oksida atau disebut juga dengan gula reduksi. Nah, selain itu, karbohidrat apapun yang mengandung fungsi hemiasetal bebas adalah gula reduksi. Jadi, hemiasetal bebas itu berada dalam kesetimbangan dalam bentuk rantai terbuka dan karenanya rentan terhadap oksidasi. Contohnya maltosa seperti pada gambar gugus iya. Contoh yang lain juga ada glikosida, tapi ini contoh yang bukan gula reduksi. Di mana glikosida itu karbon anomerik yang merupakan bagian dari fungsi asetalnya itu bukan merupakan gula reduksi dan tidak memberikan tes positif. Contohnya ada metil alfa D glukopiranosida, dia bukan gula reduksi dan juga sukrosa, bukan juga gula reduksi. Nah, contoh reaksi yang lain selain benedik yaitu Fehling, yaitu sebuah kompleks tartrat dari tembaga sulfat. Kemudian ada turunan dari aldosa, yang dimana fungsi aldehida terminal dioksidasi menjadi asam karboksilat itu disebut asam aldonat. Asam aldonat diberi nama dengan mengganti akhiran osa pada aldosa dengan asam onat. Oksidasi aldosa dengan bromin adalah metode yang paling umum digunakan untuk pembuatan asam aldonat dan melibatkan bentuk puranosa atau piranosa dari karbohidrat. Contohnya adalah beta desilopiranosa yang diubah menjadi desilonik. Kemudian ada reaksi aldosa dengan asam nitrat membentuk asam aldarat melalui oksidasi aldehida dan alkohol primer-primer menjadi gugus asam karboksilatnya. Nah, ini untuk asam aldarat dikenal juga sebagai asam sakarat dengan mengganti asam arat menjadi akhiran osa. Untuk akhiran osa dia diganti dengan arat. Seperti asam aldonat, asam aldarat ada terutama sebagai lakton. Contohnya glukosa menjadi asam glukarat. Kemudian ada asam uronat, yaitu menempati keadaan oksidasi antara asam aldonat dan aldarat. Nah, asam ini memiliki fungsi aldehida, dia salah satu ujung rantai karbonnya dan gugus asam karboksilat di ujung lainnya. Contohnya ada glukoran, gluko, glukuronat tadi. Dia ini zat di antara biosintetis dalam berbagai proses metabolisme. Asam askorbat misalnya, dia di biosintetis melalui asam glukuronat. Jadi dari glukuronat tadi itu disintetis mendapatkan asam askorbat atau vitamin C. Ada juga pembentukan sianohidrit dan perpanjangan rantai karbohidrat. Jadi misalnya arabinosa dia ditambahkan dengan asam cyanida akan menghasilkan manononitril atau glucononitril. Jadi dia menjadi campuran cyanohydrin yang dia stereomer. Nah, ini juga contoh ini merupakan eh, reaksi yang dapat juga memperpanjang rantai aldosa dalam sintesis gula baru atau yang dikenal dengan nama sintesis Kiliani-Fischer yang berlangsung juga untuk cyanohydrin. Contohnya L-manononitril dia menghasilkan L-manosa dari manononitril itu dengan hanya tambahkan katalis apa menambahkan air dan katalis palladium on barium untuk mencegah reduksi menjadi aldito. Selanjutnya ada reaksi epimerisasi, isomerisasi, dan pembelahan retroaldehyl karbohidrat. Nah, ini ada contoh isomerisasi.
Campuran glukosa, fruktosa, dan manosa ketika direaksikan dengan basa encer maka dapat memberikan enolasi glukosa. Untuk epimer dia adalah dua stereoisomer yang memiliki beberapa pusat stereogenik tetapi berbeda dalam konfigurasi pada hanya pada salah satunya. Contohnya adalah glukosa dan manosa, epimer pada bagian C2-nya. Ada reaksi lain yang tersedia untuk zat antara enediol. Transfer foton dari air ke C1 mengubah enediol bukan menjadi aldosa tetapi menjadi ketosa defruktosa. Nah, kemudian untuk isomerisasi D-glukosa menjadi D-fruktosa melalui perantara enediol merupakan langkah penting dalam glikolisis, sebuah proses kompleks 11 langkah di mana organisme mengubah glukosa menjadi energi kimia. Substratnya bukanlah glukosa itu sendiri, melainkan ester 6 fosfatnya. Enzim yang mengkatalisis isomerisasi disebut fosfoglukosa isomerase. Setelah pembentukannya, D-fruktosa 6 fosfat diubah menjadi diester 1,6 fosfat yang sesuai. Nah, untuk pembelahan ini eh, disebut dengan reaksi retroaldol, di mana ini adalah kebalikan dari proses defruktosa 1,6 disfosfat yang dibentuk dengan penambahan enolat hidroksiaseton fosfat menjadi degliseraldehida 3 fosfat. Di mana untuk membuat reaksi ini diperlukan enzim aldolase untuk mengkatalisis kondensasi aldol. Selanjutnya adalah gugur asilasi dan alkilasi. Gugus alkohol dari karbohidrat mengalami reaksi kimia yang khas dari fungsi hidrosil. Mereka dikonversi menjadi ester melalui reaksi dengan asil klorida dan anhidrida asam karboksilat. Nah, eter terbentuk dalam kondisi sintesis eter Williamson. Metil eter karbohidrat secara efisien dibuat dengan alkilasi dengan metil iodida dengan adanya perak oksida. Reaksi ini juga yang digunakan untuk menentukan ukuran cincin glikosidanya. Nah, ini ada contoh gambarnya untuk proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu oksidasi asam berkala. Oksidasi asam periodik banyak digunakan sebagai metode analisis dalam karbohidrat, di mana pada informasi struktural yang diperoleh dengan mengukur jumlah ekuivalen asam periodat yang bereaksi dengan senyawa tertentu dan dengan mengidentifikasi produk reaksi. Sebuah viol diol-visinal mengonsumsi satu ekuivalen periodat dan dibelah menjadi dua senyawa karbonil. Nah, contoh selanjutnya dia itu alfa hidroksil juga dapat dibelah dengan asam karboksilat dan senyawa karbonilnya melalui asam periodik. Nah, ketika ketiga karbon yang bersebelah memiliki glukosa hidroksil dan ada 2 mol periodat dikonsumsi per mol karbohidrat, maka karbon pusat dioksidasi menjadi molekul asam format. Nah, ini ya contohnya jika ada tiga karbon yang mengikat gugus karboksi hidroksil, maka yang di tengahnya akan menjadi asam format. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk penentuan struktur. Ya, nah mungkin itu sesuai hanya yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya eh, berikan, yaitu mengapa D dan L digunakan untuk menamakan kok monosakarida. Jadi D dan L itu digunakan untuk menamakan monosakarida karena menunjukkan konfigurasi ruang dari molekul tersebut. Nah, dari hasil ini eh, dia menjadi standar untuk stereokimia glyceraldehyde sehingga lebih mudah untuk dapat mengklasifikasikan dibandingkan untuk membandingkan monosakaridanya sendiri. Nah, D dan L ini ditemukan saat monosakarida itu berputar cahaya terpolarisasi. Selanjutnya, mengapa monosakarida membentuk struktur siklik? Nah, jadi proses siklisasi ini, itu untuk menstabilkan molekul dengan mengunci aldehida atau keton yang reaktif menjadi amiacetal atau hemiketal yang tidak terlalu reaktif, yang dapat mencemirkan bentuk biologis dari karbohidrat itu sendiri.
Selanjutnya, mengapa muta rotasi terjadi pada monosakarida? Karena sebagian besar adanya interkonversi pada bentuk alfa dan betanya. Karena terjadi bentuk siklik dapat membuka, hal ini terjadi karena bentuk siklik dapat membuka ke bentuk linear dan menutup kembali sebagai anomier. Sehingga untuk mencapai keseimbangan ini memengaruhi juga sifat optiknya, sehingga terjadinya mutar rotasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.